dapat mengganggu sidang lainnya. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib dititipkan kepada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yaitu bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 20 sidang perkara perdata nomor 730/Perdata/2025/, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Panitera siap. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 737 Perdata Gugatan tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perbuatan melawan hukum pada tingkat pertama antara Gifjarin selaku Ketua Indo Koperasi Kopra Indonesia sebagai penggugat dan PT Prospekta Esa Sakti, PSP Jagan, Fadlan Haikal, Kantor Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat serta Sakit Hasbi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada juru panggil, mohon untuk menghadirkan para pihak ke ruang sidang. Para pihak sudah hadir, Yang Mulia. Pada penggugat Gifjarin, apakah didampingi penasihat hukum? Didampingi, Yang Mulia. Pada kuasa hukum penggugat, mohon memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Pada tergugat 1, PT Prospekta Esa Sakti diwakili oleh siapa? Perkenalkan Yang Mulia, saya Fadlan Haikal Alfairus selaku Direktur PT Esa Sakti. Pada tergugat 1, Saudara Fadlan Haikal, apakah hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Didampingi Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat 1, mohon memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa hukum kepada majelis. Pihak tergugat 2, apakah hadir di persidangan hari ini? Lapor Yang Mulia, tergugat 2 atas nama Anton Sujono berstatus tidak diketahui keberadaannya. Panggilan secara relas dan media massa telah diupayakan namun tidak ada konfirmasi. Baik, tolong dicatat ya dalam berita acara sidang. Selanjutnya pada tergugat 3,
apakah hadir pada persidangan hari ini? Tidak yang mulia. Tergugat 3 diwakili oleh saya sebagai penasihat hukum. Ya, baik, pada kuasa hukum tergugat 3 mohon untuk memperlihatkan surat izin beracara dan kuasa hukum. Pada tergugat 4, kantor pertanahan Pertanahan Administrasi Jakarta Pusat diwakili oleh siapa? Baik yang mulia, saya Rizky Jagan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Saudara Rizky, apakah hadir sendiri atau didampingi kuasa hukum? Didampingi yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat Rizky mohon untuk memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa pada majelis hakim. Jadi yang mulia, saya Inza sebagai wakil atau penasihat hukum dari turut tergugat Paris. Saudara kuasa hukum para tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang, baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara dapat memilih mediator, silakan untuk dirundingkan dan diputuskan hari ini atau 2 hari ke depan. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, maka majelis hakim akan menunjuk mediator untuk saudara. Perlu diperhatikan bahwa saudara wajib bertekad baik selama proses mediasi berlangsung. Sebagaimana pasal 22 Perma nomor 1 tahun 2016, apabila penggugat tidak bertekad baik selama mediasi, maka gugatan Anda akan dinyatakan dibatalkan dan Anda berkewajiban untuk memenuhi pembayaran mediasi. Dan apabila pihak tergugat tidak bertekad baik selama proses mediasi, maka akan dikenakan kewajiban membayar denda mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Panitra, 30 hari dari sekarang tanggal berapa? 22 Juli yang mulia. Kepada saudara penggugat dan tergugat, saya minta sebelum tanggal 22 Juli mediasi telah selesai dan majelis hakim sudah menerima laporan dari mediator. Dapat dimengerti? Amin yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda hingga ada laporan hasil mediasi dari mediator. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 737 garis miring perdata garis miring 2025 garis miring Pengadilan Jakarta Pusat segera dimulai. Sidang lanjutan sengketa perdata nomor 737 perkara gugatan tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan laporan resmi dari hakim mediator yang kami terima, didapatkan hasil bahwa proses mediasi antara penggugat dan para tergugat dinyatakan gagal dan tidak mencapai perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Kepada saudara penggugat, apakah ada perubahan dari surat gugatan? Kepada saudara tergugat, apakah sudah menerima salinan dari surat gugatan? Sudah yang mulia. Baik, untuk itu kami persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatan. Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Kami akan membacakan poin-poin ringkasnya. Yang bertandatangan di bawah ini, Terima Vanessa SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum RB Law Office, bersama-sama berdasarkan surat kuasa hukum khusus tertanggal atau terlampir bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu nama Gif Zahrin, SIK 3316631455770, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Induk Koperasi Kopra Indonesia IKKI. Dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI) yang selanjutnya disebut penggugat, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap nama PT Prospekta Esa Sakti kedudukan perseroan terbatas, dan dalam hal ini diwakili oleh Fadlan Haikal sebagai direksi yang sah menurut hukum, yang selanjutnya disebut tergugat 1. Nama Fadlan Haikal, NIK 16171819202245, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, yang selanjutnya disebut tergugat 2. Nama Sakif Hasfi Fauzan, NIK 317466557700, agama Kristen, warga negaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, yang selanjutnya disebut tergugat 3. Instansi Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut tergugat 4. Nama Rizky Zagan SH, pekerjaan notaris dan PPAT, alamat kantor Jalan Congrong nomor 40 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut turut tergugat. Selanjutnya secara bersama-sama disebut para tergugat. Tentang duduk perkara posita atau duduk perkara. 1. Bahwa penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan hukum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Sahari nomor 64 dan nomor 64A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2. Bahwa hak penggugat atas tanah dan bangunan tersebut berasal dari akta pengikatan jual beli nomor 37 tanggal 3 Februari 1977 yang dibuat di hadapan notaris dan PPATR Supratman, serta diperkuat dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1200/PDT/P/1985/PN Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan Yayasan Kopra merupakan kekayaan Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI). Ketiga, bahwa berdasarkan alas hak tersebut, penggugat merupakan pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa AQO. 4. Bahwa pada tanggal 2 September 2025, penggugat memperoleh surat keterangan dari Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa sertifikat hak guna bangunan nomor 19 Gunung Sahari belum pernah dialihkan dengan cara maupun detail hukum apapun kepada pihak lain. 5. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut, penggugat meyakini dan beranggapan bahwa hak atas objek sengketa masih tetap berada pada penggugat dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain. 6. Bahwa kemudian penggugat mengetahui telah terbit sertifikat hak guna bangunan nomor 1267 atau Gunung Sahari Selatan yang berkaitan dengan objek tanah yang sama dan telah beralih hingga terakhir tercatat atas nama tergugat 3. 7. Terbitnya sertifikat hak guna bangunan nomor 1267 atau Gunung Sahari tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat karena objek tanah tersebut menurut hukum masih menjadi hak penggugat ternyata telah tercatat dan dikuasai oleh pihak lain. 8. Bahwa penggugat berpendapat penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor 1267 dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau bertentangan dengan hak-hak penggugat atas objek sengketa. 9. Bahwa penggugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan yang menyebabkan terbitnya sertifikat hak guna bangunan nomor 1267 dan beralihnya hak atas objek sengketa kepada pihak lain. 10. Bahwa tindakan para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik berupa hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan maupun menikmati manfaat ekonomis dari objek sengketa. 11. Perbuatan para tergugat tersebut bertentangan dengan hak subjektif penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum para tergugat, bertentangan dengan asas kehati-hatian, kepatutan, serta itikat baik yang wajib dijunjung dalam setiap perbuatan hukum. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. 13. Bahwa karena tindakan para tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sudah selayaknya para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 14. Untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara efektif, maka patut menuntut hukum apabila majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa. 15. Bahwa cukup beralasan pula apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum PZ, banding maupun kasasi dari para tergugat. Berdasarkan seluruh yang tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai petitum berikut. A. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Sahari. 3. Menyatakan
tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Sertifikat hak guna bangunan nomor 1867 atau Gunung Sahari Selatan atas nama Waluyo Susanto yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum. 5. Menyatakan segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan maupun peralihan hak atas sertifikat hak guna bangunan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 6. Memerintahkan tergugat 3 atau siapapun yang memperoleh hak, menguasai, menempati, dan menggunakan maupun memanfaatkan objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat. 7. Memerintahkan tergugat 4 untuk mempermudah dan memproses segala administrasi pertanahan yang berkaitan dengan hak penggugat atas sertifikat hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam perkara akuo. 9. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara langsung dan secara tanggung renteng membayar uang sewa atas penggunaan dan pemanfaatan objek sengketa sebesar 200 juta rupiah setiap bulan sejak dikuasai objek sengketa sampai dengan diserahkannya kembali kepada penggugat. 10. Menyatakan sah dan berharga sisa jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa. 11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi. 12. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100 juta rupiah setiap bulan keterlambatan apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya sepenuhnya. 13. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. D. Subsidiar. Apabila majelis hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih majelis hakim. Pada kuasa hukum tergugat, apa sudah memahami gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia. Kami sudah siap dengan jawabannya. Baik, para tergugat akan menyampaikan jawabannya secara bergantian. Kita mulai dari tergugat 1. Silakan maju, silakan berkas dan bacakan intisari jawabannya. Baik, perkenalkan Yang Mulia, saya Wulandari Ritsani Sukma, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Law Office Nusantara & Partners. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu PT Prospekta S.A. Sakti sebagai perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Silverstone nomor 1 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Fadlan Haikal sebagai direksi yang sah menurut hukum selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini memberikan jawaban atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat yaitu Hibzahrin. Adapun jawaban atas gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam posita gugatan, penggugat hanya menyebutkan secara umum bahwa para tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan yang menyebabkan terbitnya sertifikat hak guna bangunan nomor 1267 Gunung Sahari Selatan. Namun tidak menjelaskan secara konkret perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat 1. Kapan dilakukan serta bagaimana hubungan kausal antara tindakan tergugat 1 dengan kerugian yang didalilkan penggugat. 2. Bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1. Dengan demikian, gugatan akal menjadi tidak jelas dan kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Bahwa penggugat mendalilkan adanya rangkaian peralihan hak atas tanah yang melibatkan berbagai pihak sejak sebelum terbitnya HGB nomor 1267 Gunung Sahari Selatan. Namun demikian, tidak seluruh pihak yang terkait dalam rantai peralihan hak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Bahwa tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan penggugat. 5. Bahwa tergugat 1 tidak pernah menerbitkan sertifikat hak guna bangunan nomor 1267 Gunung Sahari Selatan karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada instansi pertanahan yang berwenang. 6. Bahwa tergugat 1 juga bukan pihak yang berwenang menentukan sah atau tidaknya hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
7. Bahwa seluruh kegiatan operasional yang pernah dilakukan tergugat 1 atas objek dimaksud dilakukan berdasarkan itikat baik dan hubungan hukum yang diyakini sah menurut hukum. 8. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat 1 dengan kerugian yang didalilkan. 9. Bahwa dalil kerugian berupa uang sewa sebesar 200 juta rupiah per bulan adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak disertai perhitungan maupun bukti yang sah. 10. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi terhadap tergugat 1 karena A. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum. B. Tidak terdapat kesalahan dari tergugat 1. C. Tidak terdapat hubungan kasual antara tindakan tergugat 1 dengan kerugian yang didalilkan. D. Kerugian yang didalilkan tergugat tidak terbukti secara nyata. 11. Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka tuntutan penggugat terhadap tergugat 1 harus ditolak seluruhnya. Dengan ini, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat 1 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, apabila majelis hakim berpendapat lain, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat 1. 2. Menyatakan tergugat 1 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Membebaskan tergugat 1 dari seluruh tuntutan penggugat. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Baik, selanjutnya pada kuasa hukum tergugat 3, silakan berkas dan bacakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih Majelis Hakim yang bijaksana. Dalam jawaban dan eksepsi kami, pertama-tama, kami mengadili perkara ini karena objek sengketa adalah pembatalan produk sertifikat tanah yang diterbitkan oleh instansi tata usaha negara, yang mana merupakan kewenangan mutlak PT UN. Kedua, dalam pokok perkara, klien kami, Fauzan, adalah pembeli yang beritikat baik yang dilindungi penuh oleh undang-undang berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata dan SE-MA nomor 4 tahun 2016. Klien kami membeli tanah tersebut secara terang dan tunai melalui akta jual beli resmi di hadapan notaris Eriani SH turut tergugat. Pada tanggal 22 Desember 2014 dan tergugat 2, klien kami tidak tahu jika ada sengketa internal masa lalu. Oleh karenanya, hak keperdataan klien kami atas HGB nomor 1267 adalah sah. Mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkenalkan kami dalam selaku kuasa hukum tergugat 3 menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, tergugat 3 mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa objek yang dipersoalkan oleh penggugat pada pokoknya berkaitan dengan keabsahan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Oleh karena itu, sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara, bukan kewenangan pengadilan negeri. Dengan demikian, pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ad-hoc. Dalam pokok perkara, tergugat 3 menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Tergugat 3 memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa secara sah melalui jual beli yang dilakukan secara terang dan tunai berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT Eriani SH pada tanggal 22 Desember 2014 dengan tergugat 2. Pada saat transaksi dilakukan, tergugat 3 telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku dan tidak mengetahui adanya sengketa ataupun permasalahan yang diklaim oleh penggugat. Oleh karena itu, tergugat 3 merupakan pembeli yang beritikat baik yang wajib mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal
1338 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Karena hak atas tanah tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka kepemilikan tergugat 3 atas HGB Nomor 1267 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, dalil-dalil penguat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan patut untuk dikesampingkan. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut, tergugat 3 memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi gugatan tergugat 3 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. 3. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menyatakan tergugat 3 adalah pembeli yang beriktikat baik dan sah menurut hukum. 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian jawaban ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, tergugat 3 mengucapkan terima kasih. Bagaimana para kuasa hukum tergugat? Apakah sepakat sidang berikutnya langsung masuk ke tahap pembuktian dalam waktu 7 hari? Sepakat yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 Juli yang mulia. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 737 Perdata Gugatan 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti surat dan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Pada kuasa hukum penggugat, silakan ajukan alat bukti surat Anda terlebih dahulu. Baik, bukti surat penggugat telah dicocokkan dan diterima. Kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi yang dihadirkan hari ini? Ada 1 orang saksi yang mulia, petugas juru sumpah. Mohon panggil dan hadirkan saksi atas nama Filzah ke dalam ruang sidang. Saksi atas nama Filza sudah hadir yang mulia. Pagi, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima kesaksian? Siap yang mulia. Silakan maju terlebih dahulu untuk menyerahkan identitas Anda. Silakan kembali tempat duduk. Saya periksa dahulu identitas Anda ya. Nama Filza Halia, umur 40 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat di Jakarta Pusat. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara senda atau hubungan kerja dengan penggugat Jahrin? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, menurut hukum acara, saudara wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat saksi di mohon berdiri. Action. Baik, para saudara saksi, berikut ini adalah sumpah saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dalam sidang ini. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dalam sidang ini. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi telah membacakan sumpah. Silakan duduk kembali. Dapil, saudara saksi telah bersumpah di bawah kitab suci. Artinya saudara memiliki kewajiban hukum untuk berlaku jujur. Jika terbukti memberikan keterangan palsu, saudara dapat dikenakan sanksi pidana sumpah palsu. Bisa dimengerti? Sangat mengerti yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat memulai pertanyaan Anda kepada saksi. Selaku mantan
status hukum tanah objek sengketa di Jalan Gunung Sahari nomor 4 dan 4A tersebut seperti apa? Saya tahu betul Bu, lahan seluas 2.350 meter persegi itu awalnya adalah aset murni milik Yayasan Kopra yang dibuktikan dengan sertifikat HGB nomor 19. Kemudian ketika Yayasan Kopra dibubarkan atau dilikuidasi seperti itu pada akhir tahun 1985, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan resmi yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan sisa likuidasi termasuk tanah HGB nomor 19 itu beralih dan dilanjutkan kepemilikannya oleh Induk Koperasi Kopra Indonesia atau IKKI. Baik sepengetahuan saudara, selama hidup dan komunikasi dengan pengurus, apakah pihak koperasi IKKI pernah menjual, menghibahkan, atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak terduga 1 dan terduga 2? Tidak ada pengalihan Bu. Kami terus mencatat tanah itu sebagai aset mutlak kompensasi. Kami sangat terkejut malah saat mengetahui di atas lahan tersebut tiba-tiba aja ada terbit sertifikat baru nomor 1267 atas nama Pak Waluyo Susanto. Cukup pertanyaan dari kami yang mulia. Baik, silakan pada kuasa hukum tergugat 3 untuk menanggapi keterangan dari saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saudara saksi Firza Halia, Anda tadi menyatakan di bawah sumpah bahwa Anda adalah pengurus tahun 1985. Betul? Betul Bu, saya mengurusi administrasi aset-aset transisi imigrasi. Baik. Tahun 1985 ke tahun 2014, saat klien kami membeli tanah tersebut, itu rentang waktu hampir 30 tahun. Saudara saksi, Anda sudah pensiun, sudah tidak punya akses harian ke kantor IKKI, dan Anda tidak berada di dalam struktur pengurus saat jual beli terjadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda bisa menjamin tidak ada pengoperan hak di bawah tangan? Apakah Anda mendampingi ketua IKKI selama 24 jam dalam waktu 30 tahun tersebut? Tidak kan? Kebetulan Hakim, pertanyaan kuasa hukum terduga 3 sudah menjebak, bersifat asumtif dan mulai menekan saksi kami secara personal. Silakan diterima. Pada kuasa hukum tergugat, harap jaga persidangan tetap kondusif. Dan untuk saudara saksi, silakan jawab pertanyaan yang relevan saja. Begini Bu, secara fisik memang saya tidak mengawasi pengurus setiap detik, tetapi di dalam hukum pertanahan kita, pengalihan hak atas tanah itu tidak bisa hanya pakai cerita atau katanya. Pengalihan itu harus tercatat di buku tanah negara. Berarti Anda tahu dari cerita pengurus lain. Berarti keterangan Anda ini hanya testimonium de auditu atau mendengar dari cerita orang lain, bukan melihat dan mengalami sendiri transaksi tahun 2014. Betul begitu? Bukan dari cerita orang lain Bu, justru keyakinan saya ini didasarkan pada bukti otentik negara. Silahkan Ibu lihat surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh rekan Anda sendiri, oleh tergugat 4. Tertanggal September 2025 kemarin di buku tanah negara posisi hak guna bangunan nomor 19 atas nama IKKI itu bersih, murni, dan belum pernah tercatat beralih kepada siapapun Bu, dengan detail hukum apapun. Jadi kalau semisal klien Anda mengklaim beli dari tergugat 2, pertanyaannya tergugat 2 itu dapat hak dari mana menjual tanah yang di buku tanah masih sah milik orang lain? Itu namanya transaksi ilegal Bu. Tetapi faktanya klien kami, Pak Fauzan, memegang sertifikat fisik HGB nomor 1267 yang diterbitkan resmi oleh BPN dan tanda tangan kepala kantornya. Klien kami mengeluarkan uang miliaran rupiah di hadapan notaris resmi. Menurut pasal 23 PP Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah bukti mutlak kepemilikan yang sah selama belum dibatalkan. Cukup pertanyaan dari kami yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat 1 dan 3, apakah ada pertanyaan? Baik, pemeriksaan saksi fakta dinilai telah cukup. Terima kasih atas kehadiran dan keterangan saudara saksi Firza.
silakan ambil kembali hak integritas saudara di meja perkara dan diperkenankan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Karena proses pembuktian dan dari penggugat sudah selesai dan para tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi berkebalikan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Sidang berikutnya adalah pembacaan putusan akhir. Majelis Hakim meminta waktu selama 14 hari untuk menyusun draft putusan resmi. Panitera, 14 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada Kamis 14 Agustus dengan agenda pembacaan putusan akhir. Sidang perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam agenda pembacaan putusan akhir perkara perdata nomor 237 perdata gugatan tahun 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana para kuasa hukum? Apakah selama sidang ditunda telah terjadi perdamaian? Yang mulia, kami memohon sidang tetap dilanjutkan. Tidak yang mulia, kami sepakat sidang tetap dilanjutkan. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Dikarenakan agenda sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini padat, maka putusan hanya akan dibacakan amarnya saja. Apakah kuasa hukum penggugat keberatan? Tidak yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Setelah membaca surat gugatan penggugat, jawaban para tergugat, serta alat bukti yang diajukan para pihak, dan mempertimbangkan seluruh fakta dan perkembangan perkara ini, kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili yang pertama, mengabulkan eksepsi tergugat 1 tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.040.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Majelis Putradinda SHMH sebagai Hakim Ketua, Rizky Azilan Fidini SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Muhammad Raihan SHMH sebagai Hakim Anggota 2, dengan dibantu oleh Alicia Rama Putri SH sebagai Panitera Pengganti. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang selesai dan ditutup.